Subhanallah, Allahu Akbar, Maha Suci Allah, Maha Besar. Hikmah gembira, Nadatul Ulama telah mencapai seabad lamanya. Sudah seabad sejak kebangkitan. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sabilah ma ba'da. Bersyukur kita kepada Allah, bersalawat salam kepada Rasulullah Muhammad, berikut sahabat, keluarga, dan para pengikutnya. Dan mudah-mudahan kita semua tergolong daripada pengikut Rasulullah Muhammad tersebut. Rekan-rekan yang saya muliakan, pada siang hari ini, siang menjelang petang, atau bahkan petang menjelang waktu berbuka, kita insya Allah akan melanjutkan kajian Jam'ul Jawami kita. Dan Jam'ul Jawami yang sudah kita baca pada pertemuan pertama kemarin baru khutbatul kitab. Dan pada sore hari ini kita akan membahas kaidah-kaidah usuliyah yang ada dalam Jam'ul Jawami dalam muqaddimah. Rekan-rekan yang saya muliakan, mari kita perhatikan dulu pada khutbatul kitab yang kemarin. Di akhir khutbatul kitab, Ibnu Subki mengatakan wayan hasiru fi muqaddimatin wa sab'ati kutubin. Bahwa Jam'ul Jawami ini teringkas dalam muqaddimat dan 7 kitab. Isi daripada Jam'ul Jawami ya cuman ini, muqaddimat dan 7 kitab. Bagi yang baru bergabung agar diopkan suaranya. Ya, terima kasih. Saya ulangi lagi bahwa Jam'ul Jawami ini teringkas dalam 1 muqaddimat dan 7 kitab. Komposisi ini, rekan-rekan, sesungguhnya persis apa yang ditulis oleh Al-Baydawi dalam Minhajul Wusulnya. Jadi Baydawi dalam Minhajul Wusulnya itu juga memakai komposisi muqaddimat dan 7 kitab, 7 pembahasan utama. Mulai Al-Quran, hadis, ijma', qiyas, istidlal, ta'adul, wa tarjih, dan yang terakhir kitab ijtihad. Baik, mari kita mulai baca dan kita akan memberikan penjelasan tentang muqaddimat dari Jam'ul Jawami yang berisi tentang berbagai hal yang berkaitan dengan usul fikih, dan hukum. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai dengan Fatihatil Kitab. Al-Fatihah. Usulul fikhi, dalailul fikhi al-ijmaliyatu. Wal usuliyu al-arifu biha wa bituruk istifadatiha wa mustafidiha. Ibnu Subki memulai muqaddimatnya ini dengan memberikan definisi apa itu usul fikih. Usul fikih disebutkan oleh Ibnu Subki sebagai dalailul fikhi al-ijmaliyah. Dalil-dalil fikih yang ijmali, yang global, yang masih belum terperinci, dalil-dalil fikih yang tidak tafsili. Wakila ma'rifatuha. Dan ada yang berpendapat bahwa usul fikih adalah ma'rifatuha, mengetahui dalil-dalil fikih tersebut. Dengan demikian, di awal muqaddimat ini, Ibnu Subki menjelaskan tentang 2 pendapat yang berbeda tentang apa itu usul fikih.
Yang pertama, bahwa usul fikih adalah dalailul fikih al-ijmaliyah, dalil-dalil fikih yang ijmali, yang masih global, kalau di bahasa Indonesia kan ya, yang masih umum, bukan umum dalam arti usul fikih, karena umum dalam arti usul fikih itu kan ada am, ada khos. Ini bukan umum dalam usul fikih, tapi umum bahasa Indonesia. Bahwa dalil-dalil fikih yang masih umum. Pendapat yang kedua, wakilah ma'rifatuha. Mengetahui dalil-dalil fikih yang umum tersebut. Itulah yang dinamakan usul fikih. Rekan-rekan yang saya muliakan, lagi-lagi sebenarnya Ibnu Subki mengambil definisi usul fikih ini dari rumusannya Al-Baidawi juga. Karena Al-Baidawi menuliskan bahwa usul fikih adalah ma'rifatu dalailil fikhi al-ijmali wa turu kustifadatiha wa mustafidiha. Maaf, tulisannya jelek, kemudian papan tulisnya memang kecil. Jadi saya lagi agak kurang sehat sebenarnya, makanya di kamar saja. Jadi saya ulangi, rumusan tentang usul fikih yang disampaikan oleh Ibnu Subki sesungguhnya lagi-lagi adalah rumusan tentang usul fikih yang didefinisikan oleh Al-Baidawi dalam minhajnya. Baidawi dalam minhajnya mengatakan bahwa usul fikih itu ma'rifatu dalailil fikhi al-ijmali wa turukustifadatiha wa mustafidiha. Usul fikih itu mengetahui dalil-dalil fikih yang masih ijmal, masih global, juga cara-cara mengambil faedah hukum dari dalil tersebut, serta sifat-sifat mujtahid yang mengambil hukum itu. Saya ulangi lagi. Usul fikih adalah mengetahui dalil-dalil fikih yang ijmali, serta cara mengambil faedah, mengambil hukum dari dalil-dalil tersebut, serta sifat dari mujtahid yang bisa mengambil hukum tersebut. Jadi ada 3 unsur yang dipakai oleh Al-Baidawi. 3 unsur itu apa? 1, dalil fikih yang ijmali. 2, cara untuk mengambil hukum dari dalil tersebut. 3, sifat dari mujtahid yang mengambil hukum dari dalil tadi. Jadi 3 kan? 3. Nah, oleh Ibnu Subki dari 3 unsur yang dijadikan sebagai definisi usul fikih oleh Al-Baidawi itu, oleh Ibnu Subki, cuma diambil 1 unsur saja, yaitu dalailul fikhi al-ijmaliyah, dalil-dalil fikih yang ijmali. Ibnu Subki tidak menyertakan turukustifadatiha, tidak juga menyertakan mustafidiha, tidak menyertakan sifat-sifat orang yang mengambil faedah hukum dari dalil, yaitu mujtahid. Bisa dipahami? Jadi saya ulangi lagi rekan-rekan, Al-Baidawi yang dirujuk oleh Ibnu Subki mendefinisikan usul fikih itu dengan 3 unsur. Pertama, dalil fikih. Kedua adalah metode dan cara mengambil faedah hukum dari dalil tersebut. Dan yang ketiga adalah orang yang mengambil hukum dari dalil-dalil tadi. Jadi ada 3 unsur. Ternyata oleh Ibnu Subki hanya disisakan 1 unsur saja dalam definisi usul fikih,
yang ada dalam Jam'ul Jawami, yaitu Dalailul Fiqhi al-Ijmaliyah. Rekan-rekan yang saya muliakan, usul fikih. Usul itu kan mudahnya kan asal. Asal usul, di mana sesuatu bermula dari situ, di mana apa sesuatu keluar dari situ, itu namanya usul. Jadi yang dinamakan usul fikih, yang dinamakan usul fikih adalah apapun semua dari fikih keluarnya dari situ. Apapun hukum fikih keluarnya dari situ. Itu namanya usul fikih. Sebanyak apapun dalam Fathul Wahhab, Fathul Mu'in, Fathul Qorib, dan kitab fikih yang lain, ribuan judul atau mungkin jutaan judul, miliaran halaman fikih, itu pasti keluarnya dari usul fikih. Tidak bisa tidak keluar dari usul fikih. Jadi fikih pasti keluar, pasti tercetuskan dari usul fikih, sehingga usul fikih dinamakan asalnya fikih. Rekan-rekan yang saya muliakan, sekarang kita berpikir sederhana. Dari mana fikih itu muncul? Pasti dari Al-Quran, pasti dari hadis, pasti dari ijma, dan seterusnya. Itulah yang dikatakan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dalam Al-Faqih wal Mutafaqih, kitab beliau yang terkenal itu, bahwa adillatul fikih, yaitu ya Quran, ya hadis, dan ijma. Oleh karenanya, kalau kita sederhanakan dalailul fikih al-ijmaliyah, dalil-dalil fikih yang ijmali, itu ya Quran, hadis, ijma, qiyas, istidlal. Istidlal itu meliputi dalil-dalil yang tidak disepakati, mukhtalaf, istishab, kemudian qaul sahabat, kemudian istislah atau masalih mursalah, kemudian istihsan, kemudian syar'uman qoblana, dan seterusnya. Jadi bisa dipahami bahwa dalam rumusan definisi usul fikih, Ibnu Subki hanya mengambil satu unsur dari 3 unsur yang biasanya dipakai oleh selain Ibnu Subki ketika merumuskan tentang definisi usul fikih. Nah, alasannya Ibnu Subki apa? Hanya menjadikan dalailul fikih al-ijmaliyah sebagai definisi usul fikih, tidak menyertakan turuqus ifadah biha wa mustafidiha. Karena bagi Ibnu Subki, dalil-dalilnya fikih yaitu memang Al-Quran, hadis, ijma, dan seterusnya. Sementara kaidah-kaidah dan cara untuk mengambil hukum istifadah, mengambil hukum, mencetuskan hukum dari dalil-dalil itu, sesungguhnya bukan dalailul fikih, bukan usulul fikih, tetapi sekedar tawabi'nya. Bisa dipahami enggak? Sekedar tawabi'nya. Hanya hal-hal yang mau tak mau harus diikut sertakan. Artinya begini teman-teman. Fikih itu kan diambil dari Quran, dari hadis. Iya kan? Memang membutuhkan cara, membutuhkan metode yang disebut dengan turuqus istifadah. Dan untuk bisa mencetuskan hukum, mengeluarkan hukum dari Quran dan hadis, itu kan membutuhkan mujtahid yang mengerjakan itu, yaitu mustafidiyah. Tetapi itu kan bukan usulnya, bukan asalnya fikih, kan bukan itu. Ya kan? Jadi asal fikih itu ya Quran dan hadis gitu loh. Nah sementara
turukus istifadatiha wa mustafidiha itu adalah tawabinya, hal-hal lain yang diperlukan untuk merealisasikan adanya mencetuskan hukum dari dalil-dalil tersebut. Begitu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Akan tetapi Ibnu Subki tidak membiarkan unsur turukus istifadatiha wa mustafidiha itu dibiarkan dan tidak diikut sertakan sama sekali, tidak seperti itu. Ibnu Subki kemudian mencantumkan turukus istifadatiha wa mustafidiha itu dalam definisi usuli, sehingga beliau dalam kelanjutannya mengatakan wal usuliyu ma'rifatu wal usuliyu al-arifu biha wa bituruq istifadiha wa mustafidiha. Yang disebut usuli, yang disebut usuli adalah orang yang mengetahui dalil-dalil ijmali tersebut, mengetahui cara istifadah hukum dari dalil, serta mengetahui dan memenuhi syarat-syarat mustafid alias mujtahid. Nah itu. Sehingga seakan-akan Ibnu Subki membuat sebuah pernyataan usuli untuk melengkapi adanya definisi usul fikih yang hanya mencantumkan satu unsur dari 3 unsur yang kebanyakan dijadikan definisi secara utuh oleh para ulama usul lainnya. Nah, begitu. Wakila ma'rifatuha. Ada yang mengatakan bahwa usul fikih itu adalah ma'rifatuha. Mengetahui dalil-dalil ijmaliyah itu namanya usul fikih. Pengetahuannya itu. Memakai ma'rifatuha dalam definisi usul fikih itu dipakai oleh Al-Baydawi, dipakai oleh Ibnu Hajar. Tetapi seperti para ulama-ulama usul terdahulu, generasi Imamul Haramain, generasi Imam Al-Ghazali itu tidak memakai ma'rifatuha, tapi langsung dalailul fikih atau adillatul fikih. Rekan-rekan yang saya muliakan, sehingga boleh dikatakan apa yang dilakukan oleh Ibnu Subki dalam mendefinisikan usul fikih itu menjadi sedikit kontroversi karena tidak seperti definisi yang dirumuskan oleh kebanyakan ulama usul fikih. Dan satu lagi kalau kita perhatikan, kalau antum ada yang pintar nahwu syaraf, memakai diksi dalail itu juga kurang tepat. Karena mufrad dalilun harusnya jamaknya adalah adillatun. Jadi kalau ada yang ikut wazan fa'ilun, jamaknya itu adalah af'ilatun, adillatun, bukan dalail. Dalail itu sesungguhnya adalah jamak yang tidak dikenal. Jadi mohon maaf ya. Jadi ada yang suka baca dalailul khairat. Nah, dalail itu sebenarnya adalah jamak yang kurang tepat. Yang tepat itu adillah, bukan dalail. Nah, inilah yang bisa kita sampaikan tentang apa definisi dari usul fikih. Mohon maaf. Jadi jangan kita mendefinisikan usul fikih itu seperti ini. Usul fikih adalah ilmu yang mempelajari tentang, tidak ada seperti itu. Bukan itu. Fikih adalah ilmu yang mempelajari tentang, bukan itu. Itu definisi yang salah. Definisi yang benar tentang usul fikih, kalau menurut fikih adalah dalil-dalil fikih yang ijmali. Kalau menurut yang lainnya adalah dalil-dalil fikih yang ijmali, berikut cara istimbat dari dalil tersebut, serta
orang yang mengambil istifadah. Itu. Jadi bukan ilmu tentang, bukan seperti itu ya. Baik, kita lanjutkan. Mudah-mudahan bisa kita pahami. Agak pusing kan? Ya, memang belajar usul fikih itu memeras otak, ya, memeras otak. Jadi perlu banyak penalaran dan betul-betul harus menggunakan daya pikir kita semaksimal mungkin. Dan hal-hal yang disampaikan dalam usul fikih itu selalu terbuka untuk dibuat untuk berbeda. Jadi nggak usah khawatir. Termasuk antum ya harus berbeda dengan saya juga, ya, supaya betul-betul nampak dinamikanya usul fikih. Karena saya bukan penceramah. Kalau penceramah kan mendengarkan saja yang lain, ya. Kalau dalam usul fikih tidak seperti itu, dinamis. Kita lanjutkan. Kalau usul fikih definisinya tadi sudah disampaikan, maka sebagai kelanjutannya Ibnu Subki mendefinisikan tentang fikih. Apa itu fikih? Beliau mengatakan, wal fikhu al ilmu bil ahkam asyariyah al amaliyah al muktasabu min adillatihat tafsiliyah. Sama seperti tadi ya. Jadi bukan fikih itu adalah ilmu yang mempelajari tentang, bukan seperti itu. Kita dengarkan. Al-fikhu al-ilmu bil ahkami asyariyah. Fikih itu pengetahuan tentang hukum-hukum syar'i, nah gitu ya. Al-amaliyah yang bersifat praktikal. Hukum-hukum syar'i yang sifatnya diamalkan. Al-muktasabu min adillatihat tafsiliyah yang diambilkan secara muktasabah. Muktasabah itu dikerjakan, bukan tiba-tiba datang. Min adillatihat tafsiliyah, dari dalil-dalilnya yang terperinci. Mari kita rincikan definisi fikih. Fikih itu yang pertama sebagai pembuka definisinya adalah al-ilmu bil ahkam. Mengetahui hukum-hukum asyariyah. Nah ya, mengetahui hukum-hukum syar'i. Nah, itu adalah pembuka definisi fikih. Jadi pengetahuan seseorang akan ilmu-ilmu syariat, tetapi ternyata tidak sembarang ilmu syariat. Ilmu syariat yang sifatnya al-amaliyah, yang berkaitan dengan perilaku atau lelaku seseorang alias amal. Sehingga sesuatu yang berkaitan dengan non-amaliyah, contohnya i'tiqodiyah, itu bukan fikih. I'tiqodiyah itu bukan amaliyah, sehingga bukan fikih. Keyakinan kita, pengetahuan kita bahwa Allah punya sifat wujud, punya sifat qadim, punya sifat baqo, dan seterusnya, itu bukan amaliyah, sehingga bukan fikih. Al-muktasabu, jangan sampai dibaca al-muktasabi, karena ini sifat daripada al-ilmu, mausufnya al-ilmu. Ya. Al-muktasabu, di mana ilmu tadi dihasilkan secara ada kepayahan, ya. Jadi al-muktasabu itu dihasilkan dengan upaya, dihasilkan dengan ikhtiar, dihasilkan dengan suatu effort. Dihasilkan dari mana? Min adillatiha at-tafsiliyah, dari dalil-dalilnya
yang bersifat terperinci, al-muktasab. Ada tidak ilmu atau pengetahuan hukum-hukum syar'i yang amali tapi tidak muktasabah? Ada, yaitu ilmunya Jibril, yaitu ilmunya Rasulullah Muhammad SAW. Karena tidak melalui proses iktisab. Ya. Oleh karenanya, fikih itu adalah bentuk pengetahuan akan ilmu-ilmu syariat yang bersifat amali, yang dilahirkan, ilmu tersebut dilahirkan dari proses kerja yang mengambil hukum dari dalil-dalil syar'i. Dengan demikian rekan-rekan yang saya muliakan, bagi kita yang sudah khatam Fathul Mu'in, khatam Fathul Wahab, itu belum fikih. Kenapa? Karena al-muktasabu min adillah tafsiliyahnya tidak terpenuhi. Kita hanya membaca hukum syar'i tanpa mengetahui dari mana hukum syar'i tersebut diambil. Dalilnya apa nggak tahu. Contoh, setiap sholat disunahkan mengangkat tangan ketika takbiratul ihram, termasuk intikal menuju ruku, bangkit dari ruku menuju i'tidal, angkat kedua tangan. Kita tahu hukumnya, tapi tak tahu dari mana rumusan hukum tersebut dikonsepkan oleh Imam Syafi'i. Tahu nggak? Nggak tahu kan? Hadisnya apa? Hadisnya apakah ahad, aziz, masyhur, atau mutawatir, atau jangan-jangan di ayat Al-Quran ada? Nggak tahu kan? Nah, itu berarti bukan fikih namanya. Itu namanya taklid. Karena dalam kasus yang sama, ternyata Imam Abu Hanifah hanya mencetuskan hukum sunnah mengangkat tangan ketika takbiratul ihram saja. Beliau tidak mensunahkan ketika menuju rukuk, bangkit dari rukuk menuju i'tidal, itu tidak disunahkan angkat tangan. Nah, mungkin kita tahu pendapatnya Abu Hanifah ini. Tetapi sama kan, kita tidak tahu dari mana dalilnya. Dalil tafsirnya tidak tahu. Itu namanya pengetahuan yang kita miliki, bukan pengetahuan fikih, tetapi pengetahuan yang namanya taklid. Sehingga kita tidak bisa disebut faqih, kita masih muqallid. Jadi memang tidak sembarangan orang itu faqih. Dan sangat sulit untuk punya ilmu yang dinamakan fikih.